Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Arsidul Karnayan, BP 181152 2005. Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi persyaratan ujian data mining pada tahun 2020. Nah, yang pertama, mengapa kita harus menggunakan metode pre-processing untuk menggunakan pada data sebelum digunakan? Yang pertama alasannya, karena data yang digunakan tidak memiliki atribut yang lengkap, seperti ada pekerjaan, namun tidak ada jenis pekerjaannya apa. Nah, alasan kedua, karena memiliki noisy atau yang biasa kita sebut dengan error. Data tersebut memiliki error sehingga tidak dapat digunakan. Nah, yang ketiga, karena data yang kita miliki tersebut tidaklah konsisten. Seperti kita hanya menginginkan dalam pekerjaan itu hanya ada huruf doang. Nah, ternyata di dalam pekerjaan tadi terseliplah satu huruf gitu. Jadi tidaklah konsisten. Jadi untuk menguranginya kita menggunakan proses berikutnya dan tugas utama serta tugas utamanya. Yang pertama, pembersihan data, gunanya untuk mengisi data yang kosong dan mengurangi noisy atau error yang kita sebut error tadi. Nah, yang kedua, integrasi data, yaitu integrasi banyak database yang kita gunakan. Yang ketiga, transformasi data, yang itu kita untuk membuat normalisasi data dari data sebelumnya sehingga dapat digunakan dan data yang kita gunakan pun tidak sebesar yang tadi. Yang keempat, reduksi data. Maksudnya mendapatkan file data yang sama, data yang kita input pertama kali itu data yang kita gunakan, namun memiliki volume yang berbeda. Volume maksudnya di sini seperti tabel-tabel yang tidak diperlukan, itu yang kita gunakan dan itu yang direduksi. Kita disajikan data tentang umur yang berada di umur 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25 dan seterusnya. Nah, soal nomor A tuh, yang pertama kita mencari mean dari data tersebut. Yang rumusnya jumlah data per banyak data. Jumlah dari sekian banyak yang data kita akan jumlahkan, dapatkan hasil 809. Nah, jumlah data adalah jumlah per buah data ini adalah 27. Sehingga kalau hasil kita tadi setelah kita bagi dapat 29,96. Nah, yang kedua, median atau titik tengah. Titik tengah yaitu karena datanya ada 27, karena kita bagi 2, jadi dapat di 27 bagi 2 kan 13. Data tengahnya di 14 nanti. Nah, makanya kita menggunakan data 14. Data ke-14 yaitu 25. Nah, yang kedua, pada soal yang B, kita disuruh untuk mencari modus. Pada poin B tersebut, modus pada data ini ada dua, yaitu pada angka 25 dan 35 yang kita sebut dengan bimodal, yaitu sama-sama dengan 4 kali muncul angkanya dalam tabel ini. Yang ketiga yaitu mid-rank data atau quartile 2. Dengan cara mencarinya, data maksimal yaitu data terbesar di sini dan ditambah dengan data minimal atau data yang paling kecil di sini. Di sini kita lanjutkan. Data terbesarnya adalah 70 dan data terkecilnya ada 13. Maka kalau dihasilkan 83 bagi 2 yaitu 41,5. Nah, lanjut yang keempat yaitu kuartil 1 atau kuartil bawah. Yang rumusnya N tambah 1 dibagi dengan 4. Yaitu N jumlah data yaitu 27 ditambah dengan 1 dibagi 4 yaitu data ke-7. Sedangkan data ke-7 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya 20. Maka X ke-7 sama dengan 20. Nah, untuk kuartil 3, hasil dari N tambah 1 dibagi 4, ini kita kalikan dengan 3. Yaitu kita mendapatkan hasil ke-21. Kalau itu, kita kurangin aja. Udah 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, yaitu mendapat di nomor 35. Nah, pada poin E, kita disuruh untuk mencari 5 fakta pada data umur yang kita gunakan tadi. Data yang pertama yang kita dapatkan, faktanya itu
banyak data dari semuanya, yaitu ada 27 dan merupakan data tunggal. Yang kedua, terdapat dua modus atau bimodal, yaitu pada angka 25 dan 35 yang masing-masing mempunyai 4 frekuensi. Nah, yang ketiga yaitu rata-rata data, yaitu 29,96, dan median data atau nilai tengah di angka data ke-14. Nah, selanjutnya mid rank data atau kuartil 2 terdapat pada angka 41,5. Yang selanjutnya kuartil bawah pada angka 20 terdapat pada data ke-7, dan kuartil atas terdapat pada data ke-21 pada angka 35. Nah, yang selanjutnya kita disuruh untuk membuat subplot dari data yang umur kita gunakan tadi. Nah, yang kita gunakan untuk sumbu Y yaitu untuk frekuensi dan sumbu X untuk umur yang kita gunakan. Yaitu pada umur 13 frekuensinya 1, 15 1, 16 2, 19 1, 22, 21 1, 22 2, 25 4, 31, 33 2, 35 4, 36, 40, 45, 46, 52, 70. Rata kita mendapatkan satu frekuensinya, sehingga kita dapat membentuk gambar seperti ini. Nah, ini untuk menghubungkan titik koordinatnya, kita menggunakan data tabel yang kita gunakan tadi. Penjelasan dari ini, kita untuk menggunakan subplot seperti ini, kita menggunakan data atribut, umur, dan frekuensi masing-masing data yang telah disajikan pada nomor tersebut. Nah, soal ketiga itu, apa itu curse of dimensionality? Yaitu fenomena di mana terjadinya peningkatan jumlah dimensi data sehingga terjadi penurunan performa pada data mining. Antisipasi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode preprocessing yang kita bahas pada nomor 1 tadi, sehingga terjadi pengurangan dimensi pada data yang akan kita gunakan. Nah, sebagai contoh, untuk membedakan atlet voli dan basket, selain menggunakan berat dan tinggi, kita juga bisa menambahkan lebar bahu. Nah, pertanyaannya, apakah hal tersebut dapat membedakan kedua atlet dengan mudah? Jawabannya, mudah, bisa. Tapi, apabila kita menambahkan beberapa atribut lainnya, maka data tersebut akan bentrok dengan data sebelumnya. Nah, maka dari itu, itulah penyebab terjadinya curse of dimensionality. Nah, untuk mengantisipasinya, maka kita gunakan tadi metode preprocessing.